Puji Tuhan. Kak Reni percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti ibadah Komisi Anak GKI Batu. Sebelum memulai ibadah pagi ini, Kak Reni mau ajak kita semua untuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membangunkan kami pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah Komisi Anak ini. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin adik-adik. Sambil berolahraga pagi ini supaya kita semua semangat, yuk Kak Reni ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Jagoanku. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah jagoan kita, Dia idola kita, dan Dia adalah harapan kita. Kita belajar lagu ini sama-sama. Jangan lupa sambil bergerak ya. Jagoan kita, apalagi di saat pandemi seperti ini. Wah, kalau keluar kita harus pakai masker, terus kita harus sering mencuci tangan. Selain itu, ada juga loh yang kalau mau keluar harus pakai jaket yang tebal, pakai sepatu, pakai topi. Kenapa? Supaya kita nggak tertular nih sama virus-virus corona yang ada di luar. Nah, tapi kira-kira dengan melakukan itu semua, dengan cuci tangan banyak-banyak, dengan pakai masker, dengan pakai pakaian tertutup saat keluar, kira-kira kita sungguh-sungguh terlindungi atau tidak ya? Nah, kita cari tahu ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lisa tentang apa sih sesungguhnya atau hal apa yang dapat melindungi kita dari bahaya yang ada di sekitar kita. Nah, sudah siap mendengarkan cerita
dong pastinya. Namun, untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan, Kak Reni mau ajak kita semua untuk menaikkan pujian Pelangi Kasih-Nya. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Mu, dan boleh kami simpan dalam hati sebagai pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Lisa mau bercerita tentang seorang yang bernama Paulus. Kisah ini bisa adik-adik baca secara lengkap di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Kak Lisa mau tanya nih, adik-adik tahu nggak apa itu tahanan? Ada yang tahu tahanan itu artinya apa? Tahanan adalah seorang yang berada di dalam penjara, seorang yang akan dihukum karena berbuat kesalahan atau berbuat kejahatan. Salah satu orang yang menjadi tahanan adalah Paulus, adik-adik. Loh, kok bisa, Kak? Iya, karena Paulus dituduh melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan. Padahal belum tentu ia bersalah, belum tentu ia melakukan kejahatan tersebut, tetapi ia tetap dijadikan tahanan. Nah, untuk memperjuangkan keadilan adik-adik, maka Paulus berniat untuk pergi ke Roma. Dia mau menghadap kepada kaisar supaya ia bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi, sehingga Paulus tidak lagi menjadi tahanan dan bisa bebas. Maka Paulus pergi bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Mereka berlayar ke Roma menggunakan kapal laut. Di kapal itu adik-adik ada Paulus, ada tahanan-tahanan yang lain, ada perwira kapal, dan ada juga prajurit-prajurit yang menjaga para tahanan dan mengawasi mereka selama ada di kapal. Total penumpang yang ada di kapal
276 orang. Wah, banyak juga ya adik-adik yang menaiki kapal tersebut. Pasti kapalnya besar ya, bisa menampung 276 orang. Tapi perjalanan Paulus tidak semudah itu, Ferguson. Tiba-tiba ada angin badai yang sangat kencang dan sangat hebat yang mengguncang kapal yang dinaiki Paulus bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Hujan, angin, badai, petir, ombak, semuanya bergabung jadi satu mengancam keselamatan para penumpang kapal. Waduh, kira-kira bagaimana ya perasaan orang-orang pada saat itu? Saking luar biasanya badai ini adik-adik, mereka sampai tidak bisa melihat. Di luar itu apakah ada matahari ya? Di luar itu apakah ada bintang-bintang ya? Mereka tidak bisa membedakan apakah ini pagi, siang, sore, atau malam. Karena langit pada saat angin badai itu terjadi ditutup oleh awan yang sangat tebal adik-adik. Wah, kasihan sekali ya semua penumpang yang ada di sana. Mereka pasti panik, ketakutan, dan bingung harus bagaimana. Mereka merasa putus asa. Mereka berkata seperti ini, waduh, kita tidak mungkin selamat. Badainya kencang banget. Kalau sampai ombak yang sebesar ini membawa kapal ini menjadi terbalik, maka kita semua pasti tenggelam. Menariknya adik-adik, Paulus punya reaksi yang berbeda. Paulus tidak putus asa seperti para penumpang yang lain. Di saat ancaman dan bahaya yang datang kepada orang-orang yang ada di kapal ini, Paulus justru bersaksi kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut. Paulus berkata bahwa ia mendapat kekuatan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pesan kepada Paulus melalui malaikatnya. Pesan itu berbunyi seperti ini. Jangan takut Paulus, engkau dan seisi kapal itu akan selamat. Itulah pesan dari Tuhan untuk Paulus. Mendengar itu adik-adik, Paulus tidak menjadi putus asa. Paulus tidak takut, tetapi Paulus menjadi tenang dan memberitakan pesan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan yang memberikan pesan itu. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Setelah itu Paulus menasihati orang-orang yang di kapal supaya mereka terlebih dahulu makan, karena sudah berhari-hari lamanya mereka tidak makan. Sudah berhari-hari lamanya mereka terombang-ambing oleh ombak di dalam kapal itu. Mereka sudah 14 hari tidak makan. Waduh, pasti lapar ya adik-adik. Oleh karena itu, Paulus mengambil makanan yang ada. Ia berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk makanan tersebut, dan mempersilahkan semua orang yang ada di kapal itu untuk makan. Setelah makan dan mendengar kesaksian dari Paulus, para penumpang yang ada di kapal tersebut dikuatkan. Kekuatan mereka kembali pulih. Setelah itu mereka bergotong royong bersama-sama saling membantu untuk mengangkat barang-barang yang ada di kapal. Mereka berencana untuk membuang semua barang-barang yang ada di kapal, seperti alat-alat yang ada di kapal, juga gandum persediaan makanan mereka buang ke laut. Tujuannya adalah supaya kapal tersebut lebih ringan dan tidak mudah tenggelam. Tidak lama kemudian adik-adik, beberapa orang di kapal itu mulai merasa, sepertinya kita sudah dekat daratan ini. Iya, betul. Sepertinya kita sudah dekat daratan. Akhirnya mereka mulai berusaha untuk mengarahkan kapal mereka
menuju ke daratan yang mereka lihat itu. Tapi adik-adik, tantangan yang mereka alami tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba ada suara duar. Wah, apa itu? Ternyata adik-adik, salah satu bagian dari kapal tersebut pecah dan rusak karena menabrak segumpal pasir yang sangat besar. Ada tumpukan pasir yang begitu besar yang tertabrak oleh kapal mereka, sehingga kapal mereka pecah. Aduh, bagaimana ini? Tadi angin badai, sekarang kapal kita pecah. Wah, kita semua akan tenggelam. Perwira kapal tersebut sempat berpikir untuk membunuh semua tahanan yang ada di kapal itu, karena jangan-jangan para tahanan itu bisa terjun ke laut dan melarikan diri. Tapi adik-adik, perwira kapal itu tidak jadi melakukannya, karena ia mau menyelamatkan Paulus yang adalah tahanan itu juga. Kemudian perwira kapal itu meminta semua orang, semua penumpang kapal yang bisa berenang untuk terjun ke dalam laut dan berenang ke daratan. Sedangkan yang tidak bisa berenang diminta untuk menggunakan pecahan-pecahan kapal yang ada supaya bisa sampai ke daratan. Akhirnya adik-adik, 276 orang yang ada di kapal tersebut berhasil selamat dan sampai di daratan, termasuk Paulus. Itu semua persis seperti yang sudah Tuhan pesankan, yang sudah Tuhan katakan kepada Paulus. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk percaya dan berdoa dan yakin seperti Paulus. Ia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya dari segala macam bahaya. Adik-adik mau belajar seperti Paulus? Mantap! Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus dan percaya, beriman, yakin bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup melindungi kita dari apapun bahaya yang akan kita hadapi. Adik-adik, kita nggak pernah tahu kapan sih pandemi ini akan selesai. Kita sudah berusaha mencuci tangan dengan sabun, kita sudah berusaha memakai masker dan face shield, kita mandi dengan bersih, menjaga kesehatan, tidak keluar rumah selama pandemi ini. Tapi yang paling penting adalah kita harus berserah kepada Tuhan melalui doa kita. Kita memohon perlindungan kepada Tuhan yang sanggup melindungi kita. Tidak hanya dari virus COVID-19 adik-adik, tapi semua macam virus, semua macam bahaya yang ada di dunia ini. Jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Oke? Siap. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, Kak Lisa punya tugas nih untuk adik-adik. Nah, kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Kak Lisa punya tugas untuk adik-adik semuanya lakukan di rumah. Tugasnya gampang sekali. Adik-adik bisa menuliskan apa aja sih yang adik-adik takutkan selama ini. Takut virus COVID-19, takut sakit, takut sendirian, takut dapat nilai jelek, atau takut yang lain. Apapun ketakutan adik-adik, coba tuliskan di atas kertas. Setelah itu, adik-adik bisa serahkan kepada papa dan mama supaya papa dan mama bisa mendoakan adik-adik. Kalau tidak tulis di kertas, adik-adik juga bisa kok tulis di kolom komentar di bawah supaya kakak-kakak PCA bisa juga mendoakan adik-adik semuanya, sehingga adik-adik tidak takut lagi terhadap bahaya atau ancaman apapun. Bisa ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang Kak Lisa akan mengajak kita semuanya untuk menghafal ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4a yang berbunyi seperti ini.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mulai dari alamatnya, setelah itu isi ayatnya. Siap? 3, 2, 1. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau begitu, sekarang Kak Lisa mengajak kita untuk melipat tangan, menutup mata. Kak Lisa akan memimpin doa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami tidak bosan-bosan untuk berdoa kepadamu. Kami mohon Tuhan untuk melindungi kami dari segala macam bahaya yang mengancam kami. Apapun ketakutan kami menyerahkan itu semua kepada Engkau, karena kami percaya Engkaulah yang sanggup melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Ajarlah kami untuk terus percaya dan berharap hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, bagaimana adik-adik semua? Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh kita dengar, boleh kita renungkan, boleh kita simpan dalam hati. Dan pastinya sekarang adik-adik semua sudah tahu kan, kira-kira apa yang bisa melindungi kita dari bahaya yang ada di sekitar kita? Ya, betul. Dengan berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan melindungi kita. Jadi, adik-adik semua jangan jemu-jemu ya untuk selalu berdoa. Adik-adik boleh bercerita tentang apa yang adik-adik rasakan, ketakutan apapun itu. Adik-adik boleh ceritakan itu kepada Tuhan Yesus melalui doa. Dan tentu saja jangan lupa kita tetap harus mengusahakan terbaik yang kita bisa. Ya, untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini, tadi maksudnya, kita mau berikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh dimasukkan dalam amplop, disatukan dengan persembahan mama dan papa. Dan untuk mengiringi kita memberikan persembahan, Kak Reni ajak kita semua untuk menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga. Persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa untuk kami semuanya, anak-anak sekolah minggu GKI Batu yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk kami ya Tuhan, baik yang masih kecil maupun sampai pra-remaja.
Berkatilah kami supaya dalam menghadapi masa pandemi ini kami tetap kuat dan tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, seringkali kami bosan, kami ingin main di luar rumah, tapi kami tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berikanlah sukacita dalam hati kami, supaya kami tetap bisa memanfaatkan waktu yang ada sambil kami terus menjaga kesehatan kami. Berikanlah juga kesehatan untuk orang tua kami semuanya ya Tuhan, supaya dalam aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan mereka, Tuhan senantiasa melindungi dan memberikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Kami berdoa agar persembahan ini boleh digunakan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali di jam dan waktu